Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video Advanced Database Listening Module yang merupakan teori dari basis data dengan menggunakan Oracle oleh Fatih Liksan dengan pembimbing Rangga Asmara Eskom OCE. Pada bab 1 ini yaitu mengenai review database 1. Pokok bahasan, pendahuluan IR model, model relasional, structure query language, dan normalisasi. Tujuan belajar, memahami database management system dan komponen utamanya, memahami IR model dan dapat menggunakan sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan, pada saat sekarang ini kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap dari data secara akurat dan tepat waktu. Dalam hal pengoperasian, mengatur data secara efektif, maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah jumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. IR model, gambar dunia nyata yang digunakan dalam dan relasinya. Biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data, menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi formal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Entity, atribut, dan himpunan entity. Entity merupakan objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Atribut entitas yang digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan. Himpunan entity, kumpulan entity yang sejenis. Contoh dari entity, atribut, dan himpunan entity. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi antara dua lebih entity. Contoh. Himpunan relasi, himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Fitur tambahan untuk IR model. Batasan kunci atau key constraint. Macam-macam key constraint. One to one to many, many to one, many to many. Batasan partisipasi atau partisipan constraint. Entity lemah atau weak entity. Hierarki kelas. Agregasi. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu instance dan skema. Contoh relasi. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berelasi. Contoh pada tabel berikut jika terdapat tabel enroll yang berelasi dengan data student sebelumnya dengan key-field SID. Batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Batasan integritas ada dua, yaitu primary key constraint dan foreign key.
Structure Query Language. Structure Query Language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL: select, from, and where. Structure Query Language. Sintaks query SQL dasar: from list pada klausa from, select list, koleksi pada klausa where, kunci distinct, nested query, operasi agregat, count, sum, average, max, and min. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang dibawahnya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Normalisasi bentuk normal pertama. Suatu relasi dikarenakan dalam bentuk normal pertama juga dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Bentuk normal pertama yang sudah dalam bentuk normal pertama. Bentuk normal kedua. Suatu relasi dikarenakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan fungsi memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap fungsi primer. Bentuk normal ketiga. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Selanjutnya, latihan soal pertama. Gambarlah sebuah diagram IR yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Noton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain, dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi besar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Noton mempunyai ISN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Selanjutnya, tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Noton mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik, contoh C, B flat, atau E flat. Tiap album yang dicatat di Noton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Noton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu.
Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Latihan soal kedua. Perhatikan skema relasional berikut ini. Dari skema tersebut, berikan contoh constraint forensic yang melibatkan relasi depth. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada depth? Pertama yaitu INP, kemudian work, selanjutnya depth. Tindakan yang dapat diambil yaitu hapus semua data work yang merefer ke depth. Tidak diizinkan melakukan penghapusan jika terdapat tabel yang memiliki relasi dengan data tersebut. Ubah DID di tabel yang work menjadi nilai default. Ubah nilai DID di tabel work menjadi null. Latihan soal ketiga, untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi depth pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Select column from NPSA depth SB, where A EID sama dengan B manager ID. Latihan soal 4, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Select column from NPS A work SB that is C, where A EID same as B ID and B ID sama dengan C DID and C name sama dengan ID. Latihan soal kelima, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di departemen IT. Untuk rata-rata usia yaitu sebagai berikut. Maka jika digabung akan seperti berikut. Keenam, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.